Dunia ini ada kota-kota yang mana kota itu selama berminggu-minggu atau bahkan selama berbulan-bulan itu tidak bisa melihat dan merasakan sinar matahari. Minta tolong untuk tayangannya. Nah, contohnya ada kota ini, kota di sebuah kota di Norwegia. Kota itu dipenuhi dan dikelilingi oleh pegunungan-pegunungan yang menghalangi sinar matahari itu boleh dirasakan oleh orang-orang yang ada di sana. Akhirnya dipasanglah sebuah cermin supaya sinar matahari bisa memantul dan bisa dirasakan oleh masyarakat sekitar. Nah, meski demikian, meski mereka tidak bisa merasakan sinar matahari, kehidupan mereka bisa berjalan dengan normal. Orang-orang dewasa bisa tetap bekerja, anak-anak masih bisa sekolah. Tetapi kemungkinan besar apa yang mereka rasakan, apa yang mereka lakukan dengan tanpa sinar matahari itu membuat mereka akhirnya kehilangan arah dan semangat untuk hidup. Bahkan banyak penelitian pun juga mengatakan yang demikian, bahwa kondisi ketika manusia tidak mendapatkan terang itu bisa memberikan dampak yang serius. Seperti kelelahan, kemudian kehilangan semangat, bahkan juga bisa menyebabkan depresi musiman. Dengan demikian kita bisa melihat adanya fakta di mana manusia itu bisa bertahan hidup tanpa banyak hal, tetapi manusia akan sulit untuk hidup tanpa adanya terang. Namun di sisi lain, di sisi ada kota yang tidak bisa mendapatkan terang, ada juga kota yang dipenuhi dengan banyaknya terang. Lampu jalanan, papan digital, layar gadget, segala lampu-lampu itu menyala. Dalam satu waktu, sinar itu akhirnya juga menyilaukan arah pandang. Terang yang berlebihan akhirnya malah menyilaukan. Demikian pula dengan kehidupan kita, kehidupan yang kita jumpai, yang kita rasakan, yang kita lihat dengan dipenuhi dengan cahaya. Cahaya seperti motivasi, kemudian nasihat-nasihat, standar kesuksesan, dan juga tuntutan-tuntutan produktivitas yang kita lihat sebagai sumber terang. Semuanya seperti yang saya ucapkan tadi, kita lihat ya sebagai terang. Sebagai sesuatu yang kita lihat cahayanya itu bisa meneguhkan kita. Tetapi apakah terang-terang yang kita lihat, apakah terang-terang yang kita rasakan, ini benar-benar terang yang sejati? Ataukah malah terang yang selama ini kita lihat itu sebenarnya terang palsu? Hidup manusia memang membutuhkan terang, tetapi banyaknya terang dalam tanda kutip, motivasi, kemudian seperti yang tadi sudah saya katakan, itu juga bisa mengaburkan arah pandang kita, arah kita melangkah itu juga bisa dikaburkan. Akhirnya kita bingung dalam menentukan langkah kita selanjutnya. Di tengah situasi yang seperti ini, Injil Yohanes ingin membuka dengan sebuah pernyataan mendasar tentang hidup dan juga terang. NRK en hologos. Pada mulanya sudah ada firman. Sudah. Berarti firman itu sudah ada, telah hadir. Sebelum kita semua ada di bumi ini. Dengan demikian kita diajak untuk melihat kembali kisah penciptaan. Injil Yohanes ingin menarik kita kembali ke dalam kisah penciptaan, di mana segala ciptaan yang ada di dunia ini juga diciptakan melalui firman Tuhan.
Firman yang bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah sendiri. Allah yang menyatakan dirinya, Allah yang punya kehendak dan Allah yang punya keinginan untuk menciptakan segala ciptaan yang ada di bumi yang kita tinggali. Ini menegaskan bahwa kehidupan kita sebagai manusia itu juga bukan sebuah kebetulan sejarah, tetapi karena Tuhan yang ingin, Tuhan yang berkenan kita hadir dan merasakan terangnya. Terang yang bukan diciptakan untuk memulihkan keadaan, untuk memperbaiki keadaan, tetapi terang yang berasal dari Allah itu sendiri. Kemudian dikatakan bahwa firman itu adalah Allah. Kata adalah dalam pernyataan ini mengungkapkan adanya waktu yang tidak terbatas. Masa lalu ketika penciptaan itu terjadi, masa kini ketika kita masih ada di bumi, di dunia ini, dan juga masa mendatang ketika kita mungkin sudah tidak ada lagi di dunia yang kita tinggali. Firman itu tetap ada dan akan senantiasa ada untuk menjadi penerang kehidupan manusia. Dari pemahaman inilah, pemahaman bahwa Kristus yang hadir sejak dari semula, masa kini dan masa datang, ini juga bisa kita lihat di dalam ayat 3-5 yang juga selaras dengan kisah penciptaan. Bahwa segala yang diciptakan itu adalah dari Dia. Kehadiran Yesus sebagai firman itu menunjukkan bahwa kehadiran Tuhan itu bukan hanya bisa kita lihat dalam perjanjian baru di dalam Injil-Injil, tetapi kita sudah melihat sejak lama. Tetapi apakah selama ini kita menyadarinya bahwa firman itu, terang itu sudah ada sejak dahulu kala? Pada ayat keempat Yohanes juga menegaskan bahwa di dalam Dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu tidak hanya untuk menjadi lawan gelap. Terang yang dimaksudkan dalam ayat keempat bisa kita lihat ketika kegelapan yang bukan kegelapan jasmani, kegelapan sinar-sinar kota, tapi juga kegelapan rohani. Kegelapan ketika hidup kita diliputi dengan dosa. Tetapi Sang Firman, Sang Terang itu hadir dan dinyatakan lewat karya penebusannya, lewat kematiannya di kayu salib, lewat kebangkitannya untuk menebus dosa manusia. Terang itu akhirnya bisa mengalahkan kegelapan. Terang itu akhirnya bisa membuat kita pulih kembali. Dan terang itu akhirnya membawa kita menjadi dan merasakan kehidupan bersama-sama dengan Allah. Yohanes 4 ini, ayat yang keempat ini juga bukan merupakan optimisme yang naif, bukan sekedar pengakuan dan pernyataan yang naif, yang dangkal. Tetapi ini merupakan sebuah pengakuan iman bahwa kegelapan, yakni dosa, penderitaan, kekacauan, keputusasaan, dan segala hal yang membelenggu kehidupan kita, ini tidak akan memiliki sebuah akhir. Kegelapan itu memang ada. Bahkan kegelapan memang dihadirkan supaya kita bisa tahu apa itu arti terang. Kalau kita tidak tahu apa itu kegelapan, tentunya kita juga nggak tahu apa itu terang. Tetapi yang menjadi pertanyaan untuk kita semua adalah apakah kita masih terus-terusan mau hidup dalam kegelapan itu, ataukah kita mau untuk memperoleh terang itu, terang dari firman Tuhan, dan kita hidupi dan kita sinarkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang oleh karena itu, kita melihat bahwa persoalan utama dari manusia itu bukan karena manusia itu kekurangan terang. Bahkan manusia kan bisa melihat terang di sekeliling, bisa menjumpai terang dimanapun kita berada. Orang-orang yang membawa motivasi, yang membawa kita pada hal-hal yang baik, itu kan juga sebuah terang. Tetapi apakah
Apa yang orang lain pancarkan itu benar-benar apa yang Tuhan inginkan, apa yang menjadi sinar Tuhan. Masalah utama manusia bukan kekurangan terang, tetapi adanya ketidakmampuan untuk peka dalam memahami kehadiran terang itu sendiri. Ada sebuah fenomena namanya light pollution. Light pollution itu ketika sinar itu terlalu banyak, terlalu menyinari, terlalu menyilaukan, sehingga membuat kita merasa bingung, mana sih terang yang benar-benar terang. Dan ini patut untuk kita refleksikan, bahwa bukan karena bintang itu tidak ada, tetapi karena banyaknya terang membuat kita tidak peka lagi akan hadirnya bintang itu, tentang hadirnya sinar itu dalam kehidupan kita. Mata manusia akhirnya kehilangan kepekaan akan terang yang sejati. Itu yang dinamakan dengan terang menurut Yohanes. Yohanes ingin menyampaikan apa sih, siapa sih terang itu? Yang ternyata terang itu sudah hadir melalui kehadiran Yesus, firman yang sudah ada sejak semula, masa kini, dan masa datang. Yohanes ingin menyampaikan bahwa di tengah dunia yang dipenuhi kegelapan, Allah itu senantiasa hadir melalui firman-Nya dan akan terus hadir menemani perjalanan kehidupan manusia untuk menuntun kita tidak melenceng, tidak tersesat dengan banyaknya cahaya yang kita jumpai itu. Seperti apa yang dialami oleh bangsa Israel di dalam Yeremia 31 ayat 7 sampai 14. Bangsa Israel juga mengalami masa-masa di mana mereka berada di dalam ruang gelap. Ketika mereka mengalami penderitaan, ketika mereka ada dalam masa-masa berputus asa, tidak tahu lagi bagaimana harus melangkah, terang itu dinyatakan, terang itu diberikan melalui Nabi Yeremia yang membawa janji bahwa Tuhan akan mengeluarkan, Tuhan akan menyelamatkan mereka dari penderitaan, dari ruang gelap yang selama ini menghimpit bangsa Israel. Dengan demikian, bangsa Israel juga bisa merasakan terang melalui janji yang sudah dinyatakan, yang membawa pengharapan untuk bangsa Israel melangkah, berani maju, meskipun keadaan di depan yang akan mereka lalu juga tidak tahu apa yang akan terjadi. Mereka yang merasakan kehancuran akhirnya bisa memiliki pengharapan di dalam terang firman Tuhan, terang janji yang sudah Tuhan sediakan, yang sudah Tuhan rencanakan untuk setiap umatnya yang percaya kepada Dia. Kemudian kalau kita melihat, tadi Yohanes menjelaskan dan menegaskan siapa terang itu, di sisi lain Efesus ingin menjelaskan apa arti terang itu di dalam kehidupan kita sebagai umat percaya, dan apa pentingnya respon kita untuk menghayati karya Sang Terang di dalam kehidupan kita. Paulus menyebutkan bahwa di dalam Kristus kita itu sudah dipilih, kita itu sudah ditebus, dan kita itu sudah dimeteraikan oleh Roh Kudus. Kita orang-orang pilihan yang sudah diselamatkan. Dan ini membuktikan bahwa kehidupan kita yang sekarang ini bukanlah kehidupan yang berjalan secara random, kehidupan yang berjalan secara acak, melainkan kehidupan yang kita jalani ini adalah kehidupan yang sesuai dengan rencana kasih Allah. Meskipun ke depannya kita tidak tahu, tapi terang itu tetap menyertai, terang itu tetap membimbing langkah demi langkah yang kita lalui. Terang Tuhan itu bukan seperti terang lampu stadion yang langsung menerangi ruangan, segala ruangan langsung terang benderang. Tetapi terang firman Tuhan itu seperti sebuah lagu. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Terang yang dibawa oleh Tuhan
adalah seperti pelita kecil. Pelita yang tidak mengaburkan arah pandang kita, tetapi pelita yang senantiasa memberikan terang untuk kita melangkah ke depan. Dan pelita yang sudah Tuhan berikan untuk setiap kita bukanlah pelita yang mudah padam, yang tidak akan padam, tetapi pelita kecil yang terus menyala, yang terus menuntun langkah demi langkah yang kita ambil. Terang Allah itu tidak menyingkapkan seluruh peta kehidupan kita, tetapi terang yang diberikan Allah sekali lagi seperti pelita, nyalanya tidak begitu menyilaukan, tetapi cukup untuk membawa kita melangkah. Pertanyaannya adalah, apakah kita mau tetap bertahan dengan pelita kecil itu? Ataukah kita mencari terang-terang yang lain yang menurut kita bisa lebih membukakan, menerangkan segala situasi yang ada di sekitar kita? Apakah kita berani untuk taat? Apakah kita berani percaya dengan berbekalkan terang pelita yang sudah Tuhan berikan lewat firman-firman yang sudah Tuhan sampaikan? Oleh karena itu, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, beriman itu bukan hidup tanpa gelap, tetapi beriman adalah ketika kita mau belajar berjalan bersama Sang Terang sejati, walaupun kita tidak tahu berapa langkah ke depan, kita tidak tahu apa yang akan terjadi dengan kita. Dan di tengah dunia yang dipenuhi dengan kegelapan, dengan penderitaan, dan terang-terang yang palsu, apa yang menjadi respon kita? Apakah kita mau berani untuk berjalan bersama terang yang kita rasa itu kecil, pelita itu? Ataukah kita mau hidup dengan terang-terang palsu? Kita mau berjalan dengan dituntun dengan terang-terang yang palsu yang ada di sekitar kita? Atau malah kita menolak karena kegelapan itu lebih membuat kita nyaman? Mungkin ada beberapa dari kita yang kalau tidur enaknya mati lampu aja lah ya, gak nyilaukan mata, lebih membuat kita nyenyak tidurnya, lebih membuat nyaman. Tapi ada juga orang-orang yang bertahan dengan nyala lampu. Tetapi semua ini bukan soal tidur dengan terang atau dengan gelap, tetapi tentang kehidupan kita. Apakah kita masih mau bertahan di ruang gelap, ataukah kita mau hidup di ruang terang dan berjalan bersama-sama dengan Sang Firman yang sudah menjadi manusia. Firman yang sudah menjadi manusia, yang hadir bersama-sama dengan kita, yang menuntun setiap langkah kita, bukan meninggalkan kita, melainkan untuk membersamai setiap proses kehidupan yang kita jalani. Terang yang tidak pernah pergi, terang yang tidak akan padam oleh nyala terang yang lainnya. Pertanyaannya kini bukanlah apakah terang itu ada. Tentunya terang itu sudah ada sejak dahulu kala. Tetapi apakah kita mau hidup di dalam terang itu dan membiarkan hidup kita diarahkan oleh terang itu? Apakah terang yang sudah kita dapatkan, yang sudah kita rasakan kehangatannya, itu hanya kita tinggalkan, hanya kita diamkan di dalam diri kita? Ataukah kita juga mau memancarkan terang itu untuk orang-orang di sekitar kita lewat tindakan, lewat perilaku kita yang sesuai dengan apa yang sudah Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita? Biarlah pertanyaan ini boleh menjadi refleksi perenungan kita di dalam menjalani kehidupan dan langkah-langkah yang kita ambil dalam keseharian kita. Amin. Tuhan menolong kita.